Indonesia sedang mengembangkan kewirausahaannya. Ini berita bagus sekali. Ini kita sudah mencapai 3% jumlah wirausaha yang ada di Indonesia. Tapi tantangannya bukan hanya menumbuhkan wirausaha, tapi bagaimana agar wirausaha yang sudah ada bisa terus berjalan dan bergerak membangun negeri. Gali, temu kenali callingnya apa. Ya, itu kalau ketemu itu menjadi unshakable yang akan membawa kita ke impian kita. Itu modal utama. Kemudian put into action. Menjalankan sebagai UKM syaratnya adalah planning yang baik, pengetahuan untuk beradaptasi terhadap perubahan, berserah atas apa yang kita ikhtiarkan, pasti bisa jalan. Bagi yang mulai berwira swasta, tahapnya itu ialah dari dilakuin, tumbuh, menjadi berkembang, mandiri, dan sustain. Pada saat kita COVID, tapi Indonesia itu tetap survive. Kenapa? Karena ditopang oleh para wirausaha dan pelaku UMKM. Kita masih perlu banyak sekali para pengusaha-pengusaha handal, inovatif, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja. Baik, selamat datang di acara kita semua namanya UKM Nation. Dan UKM Nation adalah sebuah diskusi yang menggabungkan kelima unsur pentahelix. Ada pemerintah, ada entrepreneurnya sendiri, ada akademisi, ada komunitas, dan dari sanalah kita menemukan berbagai masalah dan kita mencoba menyelesaikannya. Syukur-syukur bisa diselesaikan hari ini bersama-sama lewat catatan-catatan yang akan kita temukan. Kita mulai tentu saja dengan yang kita anggap paling bertanggung jawab. Sebelumnya mungkin kita mulai dengan Ibu Siti Azizah ya Bu. Izin, sebenarnya gambaran kewirausahaan kita mungkin dalam 5 tahun terakhir itu seperti apa sih Bu? Boleh nggak kita diberikan semacam pencerahan apa yang terjadi di dalam dunia ini? Jadi kewirausahaan memang sangat saat ini yang kita lihat atau yang kita rasa atau yang kita setelah kita melalui beberapa penelitian dan kita lihat juga seperti apa yang ada di luar negeri, memang itu harus berbasis perencanaan sehingga dia tidak dying young atau tidak mati sebelum waktunya karena dia sudah tahu perencanaannya sudah matang. Karena wirausaha-wirausaha yang kita harapkan bisa berkelanjutan atau afirama tadi, mereka yang berbasis teknologi. Jadi bukan lagi teknologi rendah, bukan lagi manual, tapi sudah harus dengan basis teknologi yang nantinya diharapkan bisa menjadi industrialis. Mungkin gitu dari saya Mas. Ya, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Itu poin yang sebenarnya pasti bisa divalidasi oleh Ibu Veronica. Jadi memang UKM kalau saya lihat sudah banyak kemajuan dari yang dasar-dasar mengenai product development, terus packaging, kemudian cara marketing, terus mereka sudah memiliki brand dan bahkan beberapa retail saya lihat membuka peluang untuk para UKM berkembang. Tetapi bagaimana supaya bisa bersaing untuk masuk ke retail itu suatu hal yang lain. Jadi memang retail pasti juga memilih produk yang terbaik dari yang ada di setiap kategorinya. Karena di setiap kategori harus ada unggulan-unggulan. Di mana kategori yang belum jenuh, saya rasa UKM itu bisa masuk. Bukan kategori-kategori yang memang sudah banyak pelaku dan red ocean sehingga akhirnya akan timbul persaingan harga. Jadi mungkin niche kategori atau kategori artisan sekarang saya lihat mulai tumbuh, yaitu salah satu input untuk Bapak Ibu pelaku UMKM mungkin bisa masuk mulai itu. Ya, gitu. Baik. Terima kasih Bu Vero. Saya langsung lanjut saja ke Pak Tatang ya. Pak Tatang jelas tahu potensi pasar, tahu ini bisa kita kelola, tahu ini masih ada ruang kosong sehingga Pak Tatang berani untuk menjadi entrepreneur. Tapi tidak semua teman-teman entrepreneur ini punya data tentang besaran pasar, potensi pasar dan lain-lain. Bagaimana Pak Tatang kemudian
melihat itu? Nah, justru itu saya pikir harus masuk koperasi maju, Mas Arto. Ya, setuju. Di sini paket lengkap, semuanya ada. Mau data ada expertnya, ya. Mau business relation ada people-nya, expertnya. Semuanya lengkap di koperasi maju ini. Karena level knowledge is good, harus dibarengin dengan practical kan. Nah, itu membuat kokoh gitu ya. Dan ditambah dengan networking ya, dengan komunitas seperti koperasi maju ini. Jadi sangat membantu sekali sih. Nggak bisa kita sendiri. Itu networking it is very powerful. Jadi kalau saya harus learning everything from the beginning again, itu lama sekali Mas Arto. Jadi kalau saya butuh sesuatu, saya tahu people, saya cepat bisa, oh ada way out-nya ya. Mungkin sekilasnya begitu Mas Arto. Menarik. Jadi perlu minimal harus ada mungkin rasa percaya diri pertama kali ya untuk mau masuk, lalu ada komunitas, nanti komunitas itu membantu mendorong lebih dalam lagi. Nanti kita coba tanya juga sama Ibu Deputi apa saja yang juga dilakukan oleh pemerintah untuk komunitas itu ya. Sekarang saya lanjut ke Mas Roy Kuncoro. Ya, apa yang Mas Roy perhatikan? Sampai di mana sih level kualitas kewirausahaan kita hari ini di lapangan menurut penelitian yang Mas Roy sering lakukan? Istilah wira swasta itu udah ada dari tahun 40 sekian gitu ya, malah istilah yang namanya creative destruction terus kemudian destructive innovation itu juga udah dari tahun 40 sekian, dan itu disebutkan bahwa entrepreneur atau entrepreneurship itu merupakan pendorong bagi pembangunan. Adanya entrepreneur itu berkelindan dengan inovasi gitu. Nah sekarang ya masalahnya ialah tadi ujuk-ujuk gue pengen usaha, tapi kemudian nggak ada perencanaan dan lain-lain. Ya karena apa? Emang tiga kan kita tahu, kita sering diskusi ada 3 jenis entrepreneur. Yang satu ialah kemudian entrepreneur yang nama necessity entrepreneur yang emang karena orang butuh makan, ngelamar kerja nggak dapet, beli PHK. Gue perlu makan, ya udahlah gue dagang apa yang ada, kan gitu. Atau yang kedua ada yang namanya me too entrepreneur yang ikut-ikutan tadi. Ada orang jual kopi cincau laku tuh. Cappuccino cincau. Ya kayak gitu. gue bikin dan lain-lain. Ada yang ketiga yang namanya innovative entrepreneurs. Yaitu entrepreneur yang memang dia harus selalu senantiasa berinovasi. Apa yang salah dengan 1-2? Enggak ada yang salah. Tapi diupayakan yang pertama, yang necessity atau yang kemudian yang itu harusnya bergeser menjadi inovasi, menjadi inovatif. Dia harus bisa berencana. Harap diingat ya bahwa 90% dari startup tutup. Karena apa? Sebagian besar sebabnya adalah lack of managerial skill, kurangnya managerial skill. Nah, ini langsung disambut sama Ibu Siti Azizah nih, poin ini ya. Nah, mana yang kemudian jadi perhatian pemerintah Bu? Karena nggak mungkin pemerintah mengurus semua ini, atau mungkin memang menjadi tanggung jawab. Apa yang dilakukan? Kebijakan apa yang mungkin kira-kira sudah mulai dipikirkan atau akan dieksekusi katakanlah 3-4 tahun ke depan Bu? Kalau dari tempat kami, yang pertama sekali adalah kita harus tahu dulu wirausahanya yang kita harapkan at the end of the day itu seperti apa. Kalau kita mengembangkan wirausaha itu nggak bisa satu-satu, tapi kita harus melihat end to end. Jadi yang pertama sekali kita melakukan konsultasi pendampingan. Caranya adalah kita cari para wirausaha yang memang kita lihat mereka punya potensi untuk itu, kita assess, kemudian kita berikan konsultasi dan pendampingan. Jadi Mas Arto juga ikut sebagai salah satu mentornya. Kemudian di situ kita lihat nih, kalau pada saat kita dampingi selama 3-4 bulan, apa yang mereka perlukan? Apakah dari sisi pemasarannya, apakah dari sisi keuangannya, apakah dari sisi packagingnya, productionnya dan sebagainya. Jadi semua faktor kita lihat. Dari situ kita melakukan proses inkubasi. Nah di sini kita bekerja sama dengan para lembaga inkubator yang mereka kebanyakan adalah perguruan tinggi. Nah dengan melakukan proses inkubasi selama 6 bulan, tahun ini kita akan bekerja sama dengan 9
Secara total kita sudah 20 lebih lembaga inkubator yang bekerja sama dengan kita. Selama 6 bulan itu mereka di-drill, mereka dilakukan pembinaan lebih intensif, mulai dari bootcamp, coaching, mentoring, terus sampai demo day. Pada saat demo day itu kita akan lihat yang mana yang memang plan-nya itu bagus, yang memang mereka sudah punya inovasi, yang mana yang punya background teknologi tadi. Dari inkubasi diharapkan startup ini tidak hilang berguguran yang termasuk 90% itu, tapi mereka bisa survive. Dari situ kita melihat bahwa saat ini selalu keluhan mereka adalah pembiayaan. Itu sebabnya di tempat kami juga ada program pembiayaan wirausaha. Nah, dalam arti pembiayaan ini adalah kita memberikan akses kepada mereka untuk bertemu dengan para pemodal, apakah itu bank atau non-bank. Nah, ini adalah satu siklus Bapak Ibu sekalian, dan inilah salah satu kebijakan kami untuk melahirkan wirausaha-wirausaha yang inovatif berkelanjutan. Dan yang terakhir semuanya kita satukan dalam satu ekosistem. Artinya pemerintah dengan jelas bilang bahwa ini memang sesuatu yang bisa kita dorong bersama-sama. Yang ini tidak bisa kita dorong. Apa yang harus kita lakukan tuh Bu? Dengan bisa jadi dalam istilah Mas Roy tadi itu ultra mikro semua tuh. Tapi apa yang terjadi dengan katakanlah kalau kita punya 62 unit usaha 40 jutanya isinya seperti itu semua, apa yang harus kita lakukan Bu? Oke, ini pertanyaannya tricky juga nih, susah-susah gampang jawabnya nih. Nanti kalau saya salah jawab gawat, nanti dikira nggak diperhatiin nih. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian kita punya kurang lebih 60 juta pengusaha. Dengan kemampuan resources sumber daya manusia dari kementerian, nggak mungkin setiap hari bisa kita urusin semua. Karena itu pun juga dari ujung barat sampai ujung timur. Jadi kita sudah membagi Bapak Ibu sekalian, jadi kami di Kementerian Koperasi ada 4 deputy yang khusus untuk usaha mikro. Di situ tugasnya adalah untuk mendampingi, mengembangkan, dan membina para usaha mikro. Yang tadi mungkin yang memang mereka tidak punya potensi, produknya mungkin kurang bagus, tapi they have jiwanya ada, jiwa wirausahanya ada. Kalau nggak mungkin mereka bisa untuk bikin Minimal usaha. kita menghargai. Ya, itu yang pembinaannya akan lain. Kita punya deputi usaha kecil menengah, itu pembinaannya juga akan lain, programnya juga akan lain. Kita punya deputi koperasi yang tentunya semua perkoperasian ada di bawah beliau. Dan kita punya deputi kewirausahaan. Jadi artinya semua kita urusi cuman dengan tingkat atau level intensivitas yang berbeda. Jadi nggak mungkin kita bisa mengurusi 60 juta ini dengan yang sama karena semuanya ada yang sifatnya generalis, mungkin programnya satu untuk semua. Nah saya lihat di sini banyak bapak-bapak yang saya rasa punya usaha. Nah tadi pertanyaannya sangat menggelitik karena kalau produknya nggak berpotensi, saya bilang nggak mungkin Mas, orang bikin usaha itu paling tidak mereka sudah punya jiwa wirausaha. Hanya masalahnya mereka harus dididik untuk membuat, ini loh kalau mau jadi wirausaha yang berkelanjutan harusnya dibuat plan, harusnya dibuat inovasi, harusnya berbasis teknologi dan sebagainya. Baik, terima kasih Bu Vero. Kalau begitu retail yang punya tanggung jawab paling penting karena mengabsorb produk yang iya boleh masuk ke masyarakat, mana yang tidak, karena adanya di retail pintunya. Retail yang bisa melihat ya, artinya retail juga mulai memiliki kecairan, keberpihakan terhadap UMKM. Sejauh mana sebenarnya batas iya dan tidak kalau dalam konteks retail? Ini berarti dalam hal ini bicara mengenai modern Modern retail market, ya, ya. karena ada tradisional terus ada juga online retail sekarang. Jadi untuk modern market juga berbeda-beda, nggak antara satu brand dengan brand yang lain perlakuannya tergantung kebijakan perusahaan yang itu baik untuk UKM juga untuk kebijakan baik trading term juga seleksi di dalam mengenai produk yang hendak masuk akan dilihat kemampuan rekanan tersebut, konsistensinya juga di dalam bisnis ya, jangan sampai produknya udah laku tapi dia nggak siap untuk produksinya. Jadi saya melihat banyak faktor mengapa hal tersebut terjadi, bisa jadi pendanaan, bisa jadi
planning, karena kita kalau mau berusaha harus ada planning. Dan juga faktor yang tidak bisa diperkirakan adalah faktor bahan baku. Sering juga menjadi penyebab untuk berlanjutan produk, dan juga faktor SDM itu juga mempengaruhi. Saya rasa memang benar bahwa kita saat mau masuk ke dunia usaha, meskipun kita dari awal yang kecil sekali, kita perlu pengetahuan dan perlu komunitas untuk kita bisa mendapat masukan dan training. Karena di dalam dunia retail modern sendiri cukup banyak ilmu yang kita perlu tahu, karena kalau kita nggak tahu bagaimana kita mau masuk ke situ. Kalau dengar lagu Indonesia Raya tadi ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa dulu nih yang harus dibangun, baru badan. Kalau cerita dari Pak Tatang tadi, apa yang menjadi problem terbesar dari teman-teman kewirausahaan yang Pak Tatang lihat ya? Apa yang kemudian bisa membantu teman-teman wirausaha hari ini mengkonversi dirinya ke level yang tadi Ibu Aziza bilang? Ya, saya pikir ini harus betul-betul kita menggali ya, ke dalam ya, apa yang kita inginkan. Makanya itu begin with end in mind itu menjadi penting. Calling kita itu apa? Nah, ini saya pikir ini starting point yang sangat penting ya. Callingnya itu apa? Passionnya itu apa? Ini itu yang menjadi game changer sih Mas Arto. Nah, karena kalau nggak ada ini, sedikit kesulitan saja kita sudah mundur tuh. Betul. Dan juga ya bukan cuma wacana saja. Karena saya banyak juga kadang sharing, ya ide paling banyak itu di kuburan Mas Arto. Ya. Pilih saja di sana. Karena terlalu banyak orang tidak berani eksekusi. Jadi adanya ya terletak di sana saja gitu. Nah jadi betul-betul itulah harus ditemu kenali, cari, dan itu menjadi pelecutnya, triggernya ya, pemantiknya. Nah setelah itu ya kita harus lengkapi ya. Seperti lagu Indonesia Raya tadi, nah itu bagus sekali. Jadi kita harus mulai dari mindsetnya, skill setnya, sama tool setnya kita harus lengkapi gitu ya. Nah itu saya mengatakan mindsetnya tadi harus benar, ya. Skill setnya juga kita harus pelajari. Kita nggak bisa sendiri memiliki itu semua. Kita harus belajar. Ya tool setnya itu adalah leverage-nya, apa yang membantu kita untuk mencapai itu lebih cepat. Ya. Artinya sebenarnya penting sekali melihat bukan kisah sukses, tapi kesuksesan entrepreneur sebagai pemicu buat adik-adik sebenarnya melihat itu sebagai model. Mas Roy, itu fenomena seperti apa kalau dilihat dari sisi karakter penelitian tentang generasi hari ini? Ya, satu ya, masing-masing generasi punya tantangannya sendiri-sendiri, gitu. Contohnya satu hal, zaman di bisnis, zaman dulu persaingan nggak segila sekarang. Jadi artinya satu hal kembali, tadi seperti dibilang sama Pak Tatang, ya. Intinya ialah kalau seseorang atau generasi sekarang pengen jadi entrepreneur, itu yang pertama ialah calling, mimpi. Ini filosofi lagi nih Ya, tentang panggilan ingat gak hidup. toh yang kita bilang kan, semua dimulai dari mimpi, beranilah bermimpi. Kalau mimpi aja, mimpi di siang bolong, ya enggak, mimpi siang bolong bagus, malam-malam juga bagus kadang-kadang, ya, tergantung mimpinya juga, ya. Jadi satu hal, ngimpi aja, kita harus berani ngimpi, anak-anak muda-muda apalagi, ngimpi aja nggak berani gimana jalaninya, gitu. Satu, yang kedua. Tadi dibilang sama Pak Tatang bahwa ide-ide itu banyak di kuburan karena banyak nggak dilakukan. Itulah pentingnya tadi ya. Itulah kalau kita dari dulu, dari tahun 80-an ada ilmu itu namanya POAK, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Planning itu harus, ada orang bilang planning yang bagus, perencanaan yang bagus adalah 50% keberhasilan. 50% lagi dikerjain. Kalau enggak ya enggak berhasil, gitu. Dan kemudian UMKM itu mau itu generasi sekarang, generasi sekarang syaratnya yang diperlukan yang ada tambahan daripada generasi dulu. Pertama, dia harus punya hard skill. Hard skill itu apa? Itu yang keterampilan dia, yang kalau misalkan di marketing itu ada 7P. Produknya, product, price, place, promotion, people, process, physical evidence, itu harus dikuasai.
soft skillnya harus dikuasai, leadership, terus kemudian inovatif. Dan yang ketiga harus dikuasai apa? ICT, Information and Communication Technology. Zaman sekarang yang namanya ICT itu keniscayaan gitu. Digital marketing, pemahaman itu suatu keniscayaan. Jadi zaman sekarang itu malah punya 3, harus punya soft skill, punya hard skill, dan punya technological skill. Kira-kira gitu toh. Dan itulah pentingnya kemudian inkubator yang tadi disampaikan oleh Ibu Deputi. Dan ini menjadi PR kita semua bahwa isu kewirausahaan ini kemudian dipikirkan oleh lintas kementerian. Juga lembaga-lembaga yang lain. Apakah Ibu setuju juga dengan pandangan itu, Bu? Jadi saat ini ada 27 kementerian lembaga yang memang punya program kewirausahaan. Nah itu kita koordinasikan semua. Nah yang implementasinya adalah sekarang ini kita bersama-sama, jadi ada komite sebetulnya. Komite ini dibentuk dengan 4 menteri, ketuanya adalah Bapak Kementerian Koperasi dan UKM, wakil ketuanya Pak BUMN, Menparekraf, dan Menteri Dalam Negeri. Nah 4 menteri ini sudah sepakat sejak awal bahwa ini jalan yang akan kita lakukan, ini strategi yang akan kita lakukan, ini program yang kita lakukan. Nah ini kerjasama banyak sekali kementerian, mulai dari LKPP yang pasti karena mereka yang punya sistemnya, Menteri Perindustrian, Perdagangan, Menkop UKM, kemudian produk-produk mineral juga ada SDM dan sebagainya. Nah ini kalau kita nggak kerjasama akan sulit. Karena apa? Karena produknya ada di tempatnya UMKM. Nah, jadi mungkin saat ini yang perlu kita lakukan adalah kita juga tidak berkolaborasi internal di antara pemerintah, di antara kelembagaan, tapi juga eksternal dengan komunitas, dengan pihak swasta, dengan dunia pendidikan, dunia industri. Nah, itu yang harus kita perkuat juga. Baik, tentu saja ada pertanyaan terbuka untuk Bapak Ibu sekalian, 2-3 pertanyaan. Silakan, langsung silakan Pak di depan. Terima kasih, kenalkan nama saya Piandi. Saya miris kadang-kadang melihat banyak sekali contoh-contoh produk dari UKM yang sudah bagus dan teknologinya sudah sangat mendukung. Tetapi masalahnya waktu pengurusan BP POM itu yang sangat lama sekali. Karena jiwa-jiwa mungkin yang petugas di BP POM itu belum ada jiwa bisnisnya. Karena satu produk itu kan ada trennya dan ada waktunya. Sampai disetujui udah lewat trennya. Itu bagaimana Ibu Deputi mungkin bisa menjawab? Ibu Deputi bilang, pertanyaan Mas Harto sulit, pertanyaan Bapak jauh lebih sulit. Iya Bu, selain saya tahu Ibu jawabannya akan bilang itu silakan Bapak tanyakan kepada BP POM, saya tahu Ibu akan jawab itu. Tapi Ibu harus bisa menjawab. Saya setuju Pak. Jadi jangan khawatir karena kita ini sedang melakukan banyak sekali perbaikan. Jadi Pak Menteri sendiri langsung yang mengatakan kepada bukan hanya BP POM Pak, tapi juga sertifikasi halal. Karena kita sudah sampaikan pada mereka kalau caranya seperti ini dengan lama waktunya kurang lebih 3 bulan, katanya ada yang bilang 6 bulan. Kita punya 60 juta kurang lebih pelaku usaha, itu akan selesai dalam 200 tahun Pak, kurang lebihnya. Jadi kita semua menyadari Pak Piandi, jadi itu banyak sekali yang sedang kita lakukan dan khususnya Deputi Mikro itu yang membantu melakukan mediasi dan mendampingi para pelaku usaha. Jadi Bapak boleh nanti kalau ada di daerah kita punya PLUT Pak, Pusat Layanan Usaha Terpadu, di mana di situ banyak konsultan yang selalu akan membantu Bapak Ibu sekalian dengan sertifikasi. Jadi terima kasih masukannya nanti akan saya lanjutkan ke BPOM Pak. Terima kasih Bu. Jadi mungkin kita berikan kesempatan yang terakhir kepada adik-adik mahasiswa. Silakan. Cek. Dulu perkenalkan nama saya Heru Dwi Kardana dari STAB Jinara kita. Pertanyaan saya untuk Ibu Veronica. Di mana pertanyaan ini mengenai retail. Di mana generasi muda saat ini perlu namanya planning. Untuk masuk ke dunia retail itu perlu adanya persyaratan atau kriteria suatu produk sehingga bisa masuk ke dunia retail. Nah, menurut Ibu bagaimana sih kriteria dan syarat-syarat masuk dunia retail agar perencanaan dan planning kami untuk masa depan itu lebih jelas sehingga memiliki motivasi kami untuk berbisnis itu lebih
tinggi. Sekian, terima kasih. Cuma mungkin ini soal perencanaan kali ya. Kalau bisa mungkin Ibu Vero singkat. Saya sharing saja dari saya sendiri. Pada saat saya memulai untuk sebagai UKM, saya mengenali siapa diri saya. Itu harus tahu jati diri saya, sukanya apa, saya bisanya apa. Terus setelah itu di sekeliling saya ada apa. Jadi resources di daerah saya tinggal atau di tempat sini saya ada apa. Kemudian setelah itu jangan langsung bergerak, kita survei juga market, planning marketnya, apa yang dibutuhkan. Terus customer saya siapa, terus kemudian survei market ke offline dan online market kembali. Kemudian duduk menghitung, saya butuh modal berapa, perlu learning, tapi nggak usah takut, tetap ada fasilitas dari banyak pihak, baik KL ataupun dari independen yang bisa membantu memberikan pengetahuan atau training-training. Baik, dan tentu saja Koperasi Maju memiliki sayap pendidikan yang bernama IC ya, dan ini menjadi bagian penting juga bagi Koperasi Maju untuk mendorong teman-teman wirausaha termasuk ibu tadi, adik-adik mahasiswa untuk bisa memiliki pemahaman-pemahaman yang lebih baik tentang kewirausahaan lewat IC. Dan saya ingin mungkin mendapatkan semacam closing statement dari masing-masing narasumber. Nah mungkin dari sudut pandang Ibu Veronica nanti berlanjut, terakhir ditutup oleh Ibu Deputi sekali lagi. Mungkin silakan Ibu Veronica, apa pandangan Ibu, masukan bagi teman-teman hari ini agar bisa melihat bisnis mereka bisa berkelanjutan? Baik, untuk memulai maupun sedang menjalankan sebagai UKM adalah syaratnya adalah planning yang baik. Diperlukan pengetahuan untuk bagaimana saya beradaptasi terhadap perubahan baik market maupun dari hulu ke hilirnya. Dan itu pengetahuan kita bisa dapat dari mana-mana, ikut training atau seminar, banyak webinar, ikut asosiasi, di koperasi juga banyak menyelenggarakan training-training, sosialisasi mengenai perubahan peraturan ini itu. Peraturan yang saya lihat semakin kesini semakin friendly ya, lebih bersahabat untuk kita, sedemikian mudahnya kita mau bergerak. Dan terakhir adalah benar spiritualitas, saya lihat juga kembali lagi kita berserah atas apa yang kita ikhtiarkan, pasti insya Allah bisa jalan. Tepuk tangan dulu. Yang terakhir itu jawabannya semua lengkap di Koperasi Maju. Betul ya Pak ya? Sesuai ya. Silakan Pak Tatang. Terima kasih Mas Sarto. Di sini saya lihat banyak teman-teman UMKM, calon entrepreneur juga ketemu kenali callingnya apa. Ya, itu kalau ketemu itu menjadi unshakable yang akan membawa kita ke impian kita. Itu modal utama gitu ya. Kemudian put into action. Ya teman-teman sekalian, put into action, jangan cuma di tataran, cuma ada di wacana saja. Nah dari seluruh bisnis proses, ini juga cukup penting yang perlu saya sharingkan, harus mulai dulu lokomotifnya dari selling, dari penjualan. Ini bread and butter-nya. Ya, don't think about bisnis proses yang lain dulu, how to buat produknya, produksi, logistik dan lain-lain, itu belakangan. Ya, harus bisa menjual dulu. Nah, untuk membuat itu menjadi sustainable, kita butuh brand and branding. Nah, itu urusannya Mas Sarto. Itu yang akan membawa legacy itu. Lebih dari beberapa generasi. Kalau kita baca bukunya Jim Collins, Built to Last, itulah yang akan menjadi legasinya. Ya, brand itu akan bukan cuma stay di 1-2 generasi, but it can last more than many generations. Oke, baik Mas Roy. Darahnya perusahaan adalah cash flow. Nah, gitu. Jadi jangan pernah lupa itu. Ada yang bilang yes di belakang itu. Iya, kalau enggak amsyong gitu ya. Darahnya perusahaan adalah cash flow ya. Dan kemudian yang kedua, bagi yang mulai berwira swasta, simple kok, ngerjain aja dulu. Ya, jadi pada dasarnya karena tahapannya udah clear kok dari pengalaman orang-orang banyak, pengalaman kita sendiri dan lain-lain. Tahapannya tuh dan secara teknis secara konsep pun seperti itu. Tahapnya itu ialah dari dilakuin, kedua tumbuh, ketiga
menjadi berkembang, keempat mandiri dan sustain. Jadi seperti itu. Salah satu indikasi dari wira swasta adalah mandiri, gitu. Ya, pemerintah ada, tapi pemerintah itu sifatnya ialah regulator dan kemudian juga dia fasilitator. Tapi at the end of the story, kita sendiri yang mengerjakan bisnis kita. So, salah satu indikasi dari entrepreneur adalah dia berani, mau dan harus mampu untuk mandiri. Itu aja. Jangan pernah tergantung sama orang atau pihak lain. Itu. Baik, terima kasih Mas Roy Kuncoro. Dan terakhir Ibu Deputi Ibu Siti Aziza, silakan. Oke. Kalau kita sedikit flashback 2 tahun yang lalu pada saat kita COVID, itu banyak sekali negara yang tidak survive karena mereka banyak sekali saat ini global juga ekonominya tidak baik-baik saja. Tapi Indonesia itu tetap survive. Kenapa? Karena ditopang oleh para wirausaha dan pelaku UMKM. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Iya. Karena inilah ekonomi Indonesia. Jadi di sini saya lihat ada adik-adik juga. Tadi Mas Roy juga sudah bilang mulai dari mimpi. Karena kita masih perlu banyak sekali wirausaha. Kita masih perlu banyak sekali para pengusaha-pengusaha handal, inovatif, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja. Terima kasih. Hari ini kita belajar banyak ya bahwa langkah pertama kita untuk menjadi wirausaha adalah memahami batin, melihat sekeliling kita. So itu langkah pertama yang harus kita mulai. Yang kedua adalah bahwa hari ini kita melihat begitu banyak inkubator mendukung kita untuk masuk ke level-level berikutnya. Pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri, maka kehadiran inkubator seperti Koperasi Maju, seperti IC, ini menjadi bagian penting bagi teman-teman untuk bisa terus bertumbuh dan bergerak. Retail dan sahabat-sahabat akses to market lainnya juga akan bekerja keras untuk memberikan kemudahan, keberpihakan kepada kita. Dan ketika kita bisa memahami kedua poin tersebut, percayalah bahwa pemerintah akan melakukan yang terbaik bagi kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi seorang wirausaha yang bukan saja menghasilkan profit, tapi juga bermakna bagi negeri. Saya Arto Biantoro undur diri. Terus bergerak dan terus berarti bagi negeri ini. Merdeka!